Hai, gue Osvaldo dan balik lagi di Dopini, di mana gue bakal sharing-sharing santai tentang pendapat gue, opini gue secara pribadi tentang suatu hal. Dan pada hari ini gue pengen sharing santai gitu ya ke kalian tentang jangan nyalahin orang ketika gue yakin dalam hidup kalian pasti pernah nyalahin orang. Entah karena orang lain itu bikin kesalahan ke kalian, atau mungkin karena orang lain sedang bercerita gitu ke kalian tentang kesalahan mereka, tetapi kalian rasa kesalahan mereka itu hal yang konyol. Jadi akhirnya kalian nyalahin mereka atau mencaci maki mereka mungkin. Nah, makanya itu, gue pengen sharing ke kalian gitu tentang situasi-situasi di mana kalian nggak boleh nyalahin temen kalian atau orang lain mungkin ya yang lagi cerita ke kalian. Gue membagi situasi-situasi ini ke 4 poin. Poin yang pertama, jangan salahin temen lu atau orang lain mungkin ya yang lagi cerita ke lu kalau mereka lagi kehilangan barang. Pasti kalian bakal menghadapi situasi di mana teman kalian mungkin ya, atau adik kalian, saudara kalian, bapak emak kalian, pacar kalian, intinya orang lain lah ya. Mereka nanya ke kalian tentang barang mereka yang hilang. Lu liat barang gua nggak? Nah, kalau misalnya situasi ini benar-benar terjadi kepada kalian, jangan malah kalian jawab, kok lu nanya ke gue sih, mana gue tahu. Lagian lu sih naruh barang gak bener, makanya lu kehilangan barang kan. Lain kali tuh lu jangan teledor supaya lu gak kejadian lagi nih kayak gini. Beneran teman-teman, ketika orang lagi nanyain barang mereka kemana, ketika mereka lagi kehilangan barang, jangan salahin mereka. Coba deh bayangin ketika kalian yang kehilangan barang yang kalian butuhkan itu urgent banget gitu, lagi bener-bener kalian butuhin, tapi orang lain justru malah nyalahin kalian. Bukannya bantuin, bukannya ya ngasih solusi, tetapi malah disalah-salahin. Bukannya dapat barang, malah dapat ocehan. Kalau misalnya emang nggak mau ngebantu ya seenggaknya diem aja, gak usah banyak bacot. Kalau emang gak mau bantu ya udah. Kalau emang mau nasehatin juga, ya udah nanti aja pas barangnya udah ketemu atau pas perasaan orang yang lagi kehilangan ini udah tenang. Perasaan kehilangan nggak enak dan pastinya bikin jantung nyut-nyutan. Iya nggak sih? Lebay banget ya. Itu poin pertama. Oke teman-teman. Yang kedua, situasi kedua di mana kalian nggak boleh gitu ya nyalain teman kalian adalah ketika teman kalian lagi gagal. Ketika mereka lagi gagal dan cerita ke kalian, jangan malah nyalahin mereka. Contoh kegagalan yang gue ambil dalam situasi ini, contoh ya, pas orang yang kalian kenal itu nilainya jelek padahal mereka udah berusaha. Atau enggak, misalnya orang yang kalian kenal ini udah berusaha tapi nggak dapet perguruan tinggi yang mereka mau. Contohnya kayak gitu ya. Nah, mereka cerita ke kalian, aduh, nilai gue nggak bagus nih, aduh, gue nggak bisa dapet perguruan tinggi yang gue pengen. Nah, teman-teman, ketika orang lagi cerita itu ke lu, maka lu dianggap sebagai orang yang mereka percaya. Dan posisinya di situ adalah lu mendengar cerita orang lain. Makanya ketika mereka sedang mencurahkan gitu ya isi hati mereka, jangan malah lu salahin. Contoh, salahinnya kayak gimana? Lu sih kagak belajar, makanya lu nya jadinya dapat nilai jelek. Lu sih belajar lu kurang, makanya nggak dapet kan perguruan tinggi yang lu pengen. Jangan kayak gitu. Hindari kata lu sih gitu teman-teman. Kita nggak pernah tahu ya keadaan orang, makanya dia bisa memperoleh kegagalan karena apa. Makanya jangan berspekulasi, apalagi spekulasi yang ya lu belum tahu kebenarannya, tapi lu main jebret, main lu tembak aja ke orangnya. Ya ada orang, anjay gue pengen cerita malah dapet beginian. Ya kita nggak tahu ya isi hati orang, mungkin mereka ada yang ngedenger, tapi bakal ada juga yang ya sakit hati, orang gue pengen cerita tapi gue malah disalah-salahin. Orang-orang yang kayak gini adalah orang-orang yang pengen didengar. Orang-orang kayak gini adalah orang-orang yang ya lagi mikul beban yang berat. Makanya lu sebagai pendengar harus seenggaknya bisa lah bantu beban sesama manusia gitu ya, sebagai makhluk sosial gitu, ngebantu beban temen lu atau orang lain gitu yang gak terlalu lu kenal, tapi ya karena lu pengen aja gitu bantu mereka, jadinya ya lu bantu. Ya sesimpel itu sih teman-teman. Mereka adalah orang-orang yang pengen didengar, bukan pengen disalahin. Tapi kalau mereka minta solusi, silahkan kasih. Tapi hindari lu sih gitu. Oke, itu poin kedua. Poin ketiga atau situasi ketiga ya, dimana kalian gak boleh nyalahin orang lain atau teman kalian yang sedang cerita ke kalian, adalah ketika teman kalian ini cerita mereka habis diperkosa. Seriously,
Ini agak frontal ya, maaf ya teman-teman kalau misalnya agak frontal. Tetapi beneran deh teman-teman, kalau misalnya kita ngelihat case ini itu case ini bener-bener case yang berat. Dan walaupun ya kemungkinannya bakal dikit gitu, ada orang ya tiba-tiba cerita ke lu tentang hal yang membawa trauma gitu ya, tapi mungkin aja terjadi teman-teman. Nah, ketika teman kalian gitu ya, teman kalian atau ada orang gitu datang ke kalian cerita, gue habis gini gitulah ya, gue nggak tahu kata-katanya. Nah, jangan malah kalian salahin, serius, jangan malah kalian salahin kayak, lu sih pakainya kebuka pasti lu ya, makanya kan cowok-cowok itu bata datang ke lu, begitu. Ya, mungkin cara lu nyalahin ya, lu punya cara lu masing-masing, tapi seriusan teman-teman, ini adalah beban yang berat kalau misalnya ada orang yang sampai cerita ke lu, itu karena dia udah nggak bisa mikul itu sendiri. Dan ya, jangan malah kalian salahin, jangan malah kalian udah dia pengen ngasih beban, lu ngasih 2 kali lipat ke dia. Dia udah cukup ngerasa keberatan gitu ya sama beban dia. Dan juga ngomongin soal raping, perkosa, maaf kalau sensitif ya teman-teman, inilah yang ngebedain kita sama hewan. Kita punya akal, hewan enggak. Walaupun kita sama-sama punya nafsu gitu ya, tapi kita punya akal. Kita nggak boleh gitu ya nyalahin orang, ih karena dia nggak pakai baju ya udah gue hajar aja, gue perkosa aja. Nggak kayak gitu ya konsepnya teman-teman. Lu nggak boleh maksa. Ya walaupun ada orang yang nggak pakai pakaian gitu ya, telanjang lagi jalan kemana-mana, bukan hak lu untuk menggunakannya ya. Lu paham maksud gue ya? Bukan hak lu gitu untuk menggunakannya, apalagi orangnya nggak ngizinin gitu ya, nggak ngelow. Lu udah melakukan yang namanya kekerasan. Even ada cewek gitu ya, nggak mungkin juga ada cewek kan telanjang di luar ya, tapi kalau misalnya ada juga, lu nggak boleh, lu nggak punya hak untuk melakukan hal itu teman-teman. Makanya bahkan ketika ya cewek pakai baju mungkin ya, sorry ya, agak terbuka ya, cowok nafsu ya, mungkin itu hal yang manusiawi ya, nafsunya bukan perkosanya. Tapi ya kalau mau perkosa atau enggak, itu adalah tindakan aktif lu. Nah kalau lu merkosa ya, lu sama aja kayak binatang, sorry to say gitu ya, lu sama aja kayak binatang yang merampas hak orang ya gitu ya untuk bebas gitu. Lu malah maksa dia, kekerasan lah intinya. Ya udah, itu konteks perkosa. Dan baik lagi tentang menyalahkan, jangan lu salahin, itu adalah beban yang berat ketika ada wanita gitu ya. Nggak wanita juga, mungkin cowok bisa aja diperkosa gitu ya, tapi jarang nggak sih? Bodo amat, intinya gitu ya teman-teman. Ada yang cerita ke lu, dengerin, jangan biarin dia stres gitu ya kalau ada orang yang cerita gitu ke lu. Itu poin ketiga, bener-bener sensitif itu poin ketiga, aduh. Dan yang terakhir, poin yang keempat, situasi terakhirnya, situasi keempat dimana lu nggak boleh nyalahin temen lu adalah situasi ketika temen lu dijahatin. Sebenarnya bagian yang perkosa tadi itu udah bagian kejahatan juga ya, ketika temen lu gitu ya diperkosa, itu juga dijahatin. Tapi mungkin konteksnya dijahatin di sini kayak dijambret, dibohongin, dicuri, dirampas kayak gitu-gitu ya. Ya kayak gue, contoh gue punya pengalaman gitu ya, pengalaman laptop gue diambil orang, atau mungkin ada temen gue gitu ya dirampok duit, ditipu gitu ya dari internet duitnya. Ya ketika orang cerita gitu ya, contoh kayak gue cerita gitu ke temen gue, di situ situasinya gue pengen gitu ya, beban gue ya keangkat lah ya, karena aduh laptop hilang. Nah itu nggak enak banget teman-teman di situasi kayak lu tuh lagi dijahatin, habis dijahatin. Nah makanya teman-teman, kalau misalnya teman-teman kalian lagi dijahatin, habis dijahatin gitu ya, mereka habis jadi korban kejahatan, jangan salahin mereka. Salahin merekanya tuh kayak gimana? Ya misalnya ada orang kayak dijambret, lu sih pakai perhiasan yang mewah segala macem, bla 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 bla. Ada orang yang kemalingan, kayak gue contoh kemalingan laptop, atau mungkin ada temen lu kemalingan duit, lu sih naruh duitnya nggak bener. Teman-teman jangan salahin mereka. Bahkan orang yang kehilangan duit karena naruh duitnya gitu ya sembarangan, jangan lu salahin, lu sih naruh sembarangan. Ya kalau misalnya orang itu naruh duit sembarangan, bukan hak orang lain ngambil duit yang sembarangan gitu. Paham ya poin gue? Kalau misalnya nih, lu lupa naruh duit di mana, misal lu naruh di jalan raya, nah duit itu harus tetap di jalan raya, nggak boleh diambil. Itu hak lu yang punya, bukan hak-hak orang lain yang nantinya bakal ngambil. Nggak kayak gitu sistemnya. Makanya
Kalau misalnya lu pada nih lagi ada yang kehilangan, mungkin kayak gue juga pernah kehilangan duit. Lu semua nggak bodoh, ya lu semua ya manusiawi. Hal yang teledor adalah hal yang manusiawi. Jangan malah salahin diri kalian. Karena yang salah bukan kalian, yang salah ya maling, yang ngambil. Kok gue jadi cuman maling ya? Pokoknya intinya yang ngerampas. Orang yang ngerampas, orang yang ngemaling, itu yang salah. Mau lu pakai perhiasan nyampe dari leher nyampe kaki, nggak salah, walaupun emang norak sih sebenarnya. Cuma ya kalau dipikir-pikir lagi, yang salah adalah orang yang ngejamret lu, yang ngelakuin kejahatan. Kejahatan bukanlah hal yang legal. Even ada orang konyol gitu yang pakai gelang duit atau apa segala macam gitu ya, yang frontal menunjukin kekayaannya. Ngelihat orang yang kaya, ngelihat orang yang ya punya duit banyak, kita nggak punya hak untuk ngambil gitu ya, ngambil duit mereka gitu, ngejahatin mereka gitu ya teman-teman. Jangan malah salahin orang yang kemalingan. Lu sih naruhnya nggak bener. Jangan salahin orang yang bisa pakai perhiasannya dijamret. Lu sih pengen kelihatan kaya. Jangan salahin mereka. Gitu ya teman-teman. Itu poin keempat. Itu karena sering banget kejadian ke gue, makanya aduh rada emosional gue. Ya begitu ya teman-teman. Astaga, panjang sekali. Jadi itu 4 situasi yang menurut gue penting banget kalian ketahui, dimana kalian jangan sampai menyalahkan orang lain. Jangan sampai kalian salahin mak bapak kalian, teman-teman kalian, atau saudara-saudara kalian, siapapun mengenai situasi-situasi ini. Ketika kalian lagi dalam situasi ini, jangan salahin mereka, tetapi lebih baik mendengar. Kalau emang kalian sebel, ditahan aja. Kalau kalian gemes juga, gemes banget sih, gue pengen lu on banget sih, udah simpen di dalam hati aja. Teman kalian jangan sampai mendengar hal-hal yang justru malah bikin mereka tambah down. Kesian gitu. Kurang-kurangin lah ya, apalagi lagi pandemi nih, kurang-kurangin orang yang stres gitu. Seenggaknya lu bisa jadi jawaban orang-orang yang lagi stres, sehingga mereka lebih nggak stres gitu ya, akhirnya mereka jadi lebih enak gitu. Karena hari-hari ini psikologi orang ya banyak yang nggak benar karena di rumah aja. Jadi seenggaknya lu bisa jadi satu orang positif yang bisa bikin orang-orang lain jadi positif. Gitu ya teman-teman. Oke, segitu aja video dari gue. Gue berharap hal-hal yang gue kasih tahu itu bermanfaat, dan kalian boleh buang gitu hal-hal negatif yang mungkin menurut kalian nggak relevan, nggak relate, dan nggak masuk akal dari gue. Oke, itu aja opini hari ini. Thanks for watching and bye-bye.